Bagaimana jika saya katakan, Bitcoin bisa kembali ke $60.000. Ethereum bisa turun ke $1.800. Tapi di saat yang sama, justru disebut sangat murah? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas peringatan serius dari Fundstrat, lembaga riset yang selama ini dikenal cukup akurat membaca siklus kripto. Mereka memprediksi koreksi besar di paruh pertama 2026. Targetnya tidak main-main. BTC ke $60.000, ETH ke $1.800. Tapi di sisi lain, Tom Lee, co-founder Fundstrat sendiri, justru tampil ke publik dan berkata, Ethereum di harga sekarang sangat diremehkan. Pertanyaannya sederhana tapi krusial. Tangan menunjuk kanan, apakah ini kontradiksi? Tangan menunjuk kanan atau justru strategi timing yang jarang dibahas ke publik? Di video ini, kita akan bongkar. Kenapa Fundstrat bicara koreksi? Kenapa Tom Lee tetap bullish? Dan yang paling penting, apa artinya buat kita sebagai investor dan pionir kripto? Tonton sampai akhir, karena ini bukan soal harga hari ini. Ini soal posisi kita sebelum fase besar berikutnya dimulai. Fundstrat peringatkan koreksi kripto semester pertama 2026, Tom Lee tetap dukung potensi kenaikan ETH. Fundstrat memperingatkan adanya koreksi kripto pada paruh pertama, H1, 2026, dengan target Bitcoin di $60.000 dan Ethereum di $1.800, meskipun Tom Lee tetap mempertahankan target harga Ethereum di $20.000. Fundstrat telah memperingatkan kliennya untuk bersiap menghadapi koreksi kripto yang signifikan pada paruh pertama 2026. Hal ini terjadi di saat salah satu pendirinya, Tom Lee, secara terbuka terus menyatakan bahwa Ethereum saat ini sangat diremehkan nilainya. Kontras antara catatan strategi internal Fundstrat dan pernyataan publik Lee kini memicu perdebatan luas di pasar kripto. Para trader pun mengajukan satu pertanyaan sederhana. Apakah ini sebuah kontradiksi, atau sekadar perbedaan timing? Fundstrat targetkan BTC $60.000 dan ETH $1.800 saat koreksi H1 2026. Berdasarkan prospek internal yang dibagikan oleh tim strategi aset digital Fundstrat dan disorot oleh Forab, perusahaan ini memperkirakan penurunan yang lebih dalam pada paruh pertama 2026 sebelum kondisi membaik di paruh kedua tahun tersebut. Laporan tersebut menguraikan target penurunan untuk aset-aset utama. Analis memproyeksikan Bitcoin akan kembali ke kisaran 60.000-65.000. Ethereum diperkirakan turun ke sekitar 1.800-2.000. Sementara itu, Solana berpotensi turun ke 50.75. Fundstrat memandang pergerakan ini sebagai sebuah reset, bukan keruntuhan. Perusahaan meyakini level-level tersebut akan menciptakan apa yang mereka sebut sebagai posisi yang sangat menarik untuk paruh kedua tahun ini. Laporan tersebut juga menyoroti sejumlah risiko makro, termasuk kembalinya volatilitas kebijakan perdagangan, melemahnya kepercayaan terhadap imbal hasil investasi AI, serta tekanan pada kredit berimbal hasil tinggi. Selain itu, ketidakpastian politik yang berkaitan dengan kepemimpinan bank sentral turut menjadi faktor. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini berpotensi menekan aset berisiko di awal tahun. Tom Lee, ETH di $3.000 sangat diremehkan. Di saat yang sama, Tom Lee menyampaikan pesan yang jauh lebih bullish di forum publik. Dalam pernyataannya baru-baru ini di Binance Blockchain Week, Lee mengatakan bahwa Ethereum di kisaran $3.000 adalah sangat diremehkan. Ia sebelumnya juga berpendapat bahwa ETH dapat mencapai $15.000 pada akhir 2025, dengan mengacu pada dinamika pasokan, penguncian staking, serta menurunnya tekanan jual dari para miner. Pandangan jangka panjang tersebut tidak berubah. Yang penting, catatan internal Fundstrat sebenarnya tidak sepenuhnya bertentangan dengan tesis tersebut. Laporan itu secara eksplisit menyatakan bahwa Ethereum seharusnya tetap mengungguli aset lain secara relatif, bahkan selama penarikan pasar secara luas. Alasannya bersifat struktural. ETH tidak lagi menghadapi tekanan jual dari miner, diuntungkan oleh pembatasan pasokan berbasis staking, serta aktivitas on-chain yang stabil dibandingkan altcoin yang lebih siklikal. Perbedaan waktu menjelaskan narasi, dua pesan. Perbedaan antara optimisme publik Tom Lee dan kehati-hatian internal Fundstrat tampaknya bermuara pada perbedaan kerangka waktu dan audiens. Komentar publik berfokus pada nilai jangka panjang dan pembentukan narasi pasar. Sebaliknya, strategi internal lebih menekankan manajemen risiko, level masuk, dan perlindungan klien. Karena itu, sejumlah pengamat pasar merangkum situasi ini dengan sederhana. Satu pandangan membentuk sentimen, sementara yang lain menentukan strategi trading. Skenario dasar Fundstrat menunjukkan volatilitas lebih dulu, lalu pemulihan. Jika koreksi pada paruh pertama benar-benar terjadi,
Perusahaan memperkirakan akan ada pembalikan tajam di akhir 2026, dengan Ethereum memimpin kenaikan tersebut. Kesimpulannya jelas, pandangan bullish jangka panjang tidak berarti harga akan naik lurus tanpa koreksi. Bahkan para pendukung Ethereum pun harus menghormati jalur pergerakan harga, bukan hanya tujuan akhirnya. Jadi sekarang kita bisa melihat gambaran besarnya dengan lebih jernih. Fundstrat tidak bilang kripto gagal. Mereka bilang, pasar butuh reset sebelum naik lebih tinggi. Tom Lee juga tidak membantah koreksi jangka pendek. Ia hanya menegaskan satu hal. Tangan menunjuk kanan Ethereum secara fundamental masih sangat undervalued. Artinya apa? Tanda panah kanan tebal 2 bullish jangka panjang tidak berarti naik lurus. Tanda panah kanan tebal 2 keyakinan tidak menghapus volatilitas. Tanda panah kanan tebal 2 dan investor cerdas tidak hanya percaya tujuan akhir, tapi juga menghormati perjalanannya. Jika koreksi paruh pertama 2026 benar terjadi, bukan itu akhir cerita. Justru bisa menjadi awal dari fase akumulasi paling menentukan. Sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Diagram dengan tren turun, apakah Anda siap secara mental jika pasar turun dulu? Diagram dengan tren naik atau justru sedang menunggu momen untuk mengambil posisi terbaik? Jika Anda merasa video ini memberi perspektif baru, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kripto Anda. Tulis di komentar. Tangan menunjuk kanan menurut Anda, ETH ke $1.800 itu ancaman atau peluang? Kita lanjutkan diskusi di video berikutnya. Tetap rasional, tetap strategis. Karena di kripto, yang bertahan bukan yang paling berani, tapi yang paling siap. Api Roket.